Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Matius 23 ayat 16 sampai 22. Matius 23 ayat 16 sampai 22. Kita masih mempelajari 7 kata celaka yang ada di dalam Matius 23 ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kali ini kita akan mempelajari kata celakalah yang ketiga yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 23 ini. Saya beri judul celaka 3. Mari kita baca Matius 23 ayat 16 sampai 22. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Matius 23 ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus mengucapkan kata celakalah sampai 7 kali. Ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mempunyai kedudukan yang lebih di mata orang banyak pada saat itu dibandingkan penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin politik pada zaman itu. Mereka seharusnya membawa orang-orang untuk kehidupan beragama yang lebih baik. Tetapi apa yang terjadi oleh karena penguasa-penguasa agama ini, pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini lebih tertuju kepada harta, kekuasaan, dan kedudukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, maka orientasinya berubah. Ya, seharusnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, ya, sumpah atas nama Tuhan, ya, demi bait Allah itu atas nama Tuhan Bapak Ibu itu lebih mengikat dibandingkan sumpah-sumpah demi apapun. Ya, sumpah ini sifatnya mengikat Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih. Jadi ketika seseorang ingin memangku satu jabatan, dia akan bersumpah demi Tuhan. Dia akan melaksanakan kedudukannya itu dengan sebenar-benarnya dan tidak melenceng Bapak Ibu. Dia lakukan ini, dia bersumpah demi nama Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu alasannya adalah Tuhan. Jadi sumpah itu mengikat oleh karena Tuhanlah yang menjadi alasannya, ya. Beda dengan sumpah kalau konteks masa sekarang ini, sumpah itu sama juga dengan perikatan. Ada satu pengikat, ya. Katakanlah ketika kita datang ke notaris, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, itu juga sumpah perikatan. Jadi sumpah antara dua orang, perikatan antara dua orang yang datang ke notaris, tetapi bukan atas nama Tuhan. Sumpah atau perikatan itu mengikat oleh karena apa? Oleh karena ada satu prestasi. Katakanlah jual beli rumah, ya, maka prestasinya adalah rumah. Kedua-duanya harus memenuhi kewajiban, ya, untuk mendapatkan prestasi tersebut. Penjual dia harus menyerahkan, ya, rumah tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang yang telah disepakati. Pembeli dia harus menyerahkan sejumlah uang yang sudah disepakati, baru dia mendapatkan rumah yang menjadi objek jual beli itu. Itu perikatan, ya, demi sebuah prestasi. Katakanlah dalam konteks saat itu adalah rumah. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, di dalam
gereja pun juga terjadi sumpah Bapak Ibu, perikatan ya. Jadi seseorang datang ke gereja ya seharusnya dia bersumpah, dia mengikatkan diri kepada Tuhan karena sudah dibeli oleh darah Yesus, maka dia menjadi milik Tuhan. Dan sumpah itu dinyatakan bukan di depan umum, di depan orang banyak, tetapi cukup di dalam hatinya bahwa dia mengikatkan diri kepada Tuhan ya. Apa yang dia lakukan semata-mata oleh karena Tuhan. Tuhanlah yang sudah melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya, sudah membeli dia dari ikatan dosa. Jadi kehidupannya sudah merdeka. Tuhan melakukannya itu oleh karena Tuhan mengasihi dia. Maka orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, seharusnya ya pemimpin agama itu berkata kepada orang banyak bahwa bahwa setiap orang yang ada di dalam gereja dia harus mengikatkan diri kepada Tuhan ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ya, bukan hal ini yang ditonjolkan, mengikatkan diri kepada Tuhan ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberitahu mereka untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itu artinya mengikatkan diri Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi, justru pemimpin-pemimpin agama ini lebih tertarik atau lebih mengutamakan pada perikatan dengan, katakanlah dalam hal ini emas Bapak Ibu ya. Jadi kalau seseorang mengikatkan diri datang ke gereja, ke mesbah Bapak Ibu, dia mengikatkan diri dengan emas, itu sumpahnya lebih baik dibandingkan ya, lebih sah dibandingkan dengan orang-orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan ya. Ini praktek-praktek keagamaan seperti ini banyak terjadi di dalam gereja. Gereja lebih berfokus kepada tabur tuai. Kalau kamu nabur 10 juta, maka engkau akan menabur 30, menuai 30, 60, 100 kali ganda. Tabur tuai, ini yang diutamakan ya. Orang datang ke gereja ya, pemimpin agama itu seharusnya mengajarkan atau berfokus pada mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ini sama juga sumpah demi Tuhan. Dan yang terjadi, orang datang ke gereja lebih diutamakan oleh pemimpin-pemimpin agama itu adalah orang-orang yang mau memberi ya. Kenapa? Diiming-imingi, kalau engkau memberi 10 juta maka engkau akan menuai 30, 60, 100 kali ganda. Tabur tuai. Memang apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tetapi kita datang ke Tuhan, yang lebih utama adalah mengikatkan diri kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan demi Tuhan ya, alasannya adalah Tuhan, faktornya adalah Tuhan. Kita datang ke gereja, alasannya adalah Tuhan, faktornya adalah Tuhan. Kita beribadah, kita baca Alkitab, kita berdoa, alasannya demi Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita mendapatkan diiming-imingi. Kita mendapatkan, kalau kita melakukan, kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan memberkati kehidupan kita. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Tuhan pasti mengasihi kita, karena kasihnya tidak berubah. Dia adalah setia. Dulu ketika kita masih berdosa, pada saat ini kita sudah ditebus. Bahkan ketika kita jatuh di dalam dosa yang terpuruk sekalipun, Tuhan itu masih setia. Dia tetap mengasihi kita. Jadi segala sesuatu yang Tuhan lakukan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena Tuhan itu setia. Kewajiban kita adalah mengikatkan diri kepada Tuhan ya. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah demi Tuhan, bukan oleh karena berkat yang menanti kita oleh karena kita menabur. Tuhan memberkati. Shalom.